Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politeknik Bumi Akbelni. Welcome back to Politeknik Bumi Akbelni Podcast. Nervous saya. Well, senang sekali saya Dwi Sulistiorini, salah satu pengajar bahasa Inggris dan juga sebagai PIC ISMAFO 2022. Kami kedatangan dua tamu spesial. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa di hari yang sangat spesial ini kami berterima kasih kepada seluruh viewers Politeknik Bumi Akbelni yang sudah subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi terupdate terkait Politeknik Bumi Akbelni. Nah, langsung saja ya kita berkenalan dulu dengan dua tamu spesial kita yang sebetulnya bisa dikatakan cukup sulit memperoleh jadwal beliau. Iya. Bisa aja gitu ya. Ini juga baru mengajar dan beliau juga penuh kesibukan luar biasa. Selamat datang Kak Fajar. Ya, Miss Rini, halo semuanya. Kak Fajar. Yes. Ini spesial sekali hari ini. Kak Fajar hari ini sibuk apa aja sih, Kak? Hari ini tadi mulai pagi dengan upacara kita menyerahkan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan terbaik dalam rangka Disnatalis ke-58. Iya. Terus kita juga melepas ganang yang akan berangkat ke UK di dalam upacara tadi pagi juga. Iya, betul sekali. Jadi rangkaian acara Politeknik Bumi Akbelni dari beberapa hari kemarin bertepatan di bulan September ada banyak ya, Kep ya. Mulai dari Disnatalis, berbagai lomba, kemudian juga upacara tentunya ulang tahun Politeknik Bumi Akbelni yang ke 58 serta juga pelaksanaan wisuda ke-47 pada hari Sabtu kemarin. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Politeknik Bumi Akbelni. Alhamdulillah berkat naungan dari Kep Fajar yang sudah membimbing kita semuanya. Nah, di depan kita ya ada si manis cabai rawit. Cabai rawit pedes ya. Jadi manis. Jadi manis deh. Well, the awardee of ISMA Indonesian International Student Mobility Award 2022 edition vocational. Please Ganang, introduce yourself. Halo guys, my name is Ganang Ibu Wicaksono. Saya sekarang taruna aktif tingkat 3 Prodi Nautika di Politeknik Bumi Akbelni. Saya bagian dari SEC juga tahun lalu. Oke. Yang dulunya saya cuma jadi host, jadi menggali informasi dari narasumber. Alhamdulillah, kok saya sekarang bisa jadi narasumber. Super luck ya. Baik. Jadi di depan saya ada beliau Kapten Fajar dari Prodi Nautika dan juga ada Ganang dari Prodi Nautika juga. Ini suatu korelasi yang penuh dengan keberuntungan dan keberkahan. Nah, saat ini kita akan berbicara terkait dengan persiapan Ganang menuju ke Nottingham University, United Kingdom, support dari Politeknik Bumi Akbelni, dan ada banyak hal yang tentunya Anda sekalian akan ketahui dari Politeknik Bumi Akbelni terkait update dari program ISMAFO dari Kemendikbudristek 2022. Nah, saya ingatkan bahwa nanti kita akan memberikan ini dia, ada MOOC dengan gambar Masjid Haji Sunarto spesial untuk 5 atau 6 Pak? 6 mungkin ya? Boleh, mana aja. Oke. Ya, 10 deh, 10 penanya terbaik. Oh, 10. Wah, gimana Bapak ya, 10 ya, Politeknik Bumi Akbelni baik gitu loh. 10 bagi yang memberikan komen atau pertanyaan terkait dengan program ISMAFO yang alhamdulillah Politeknik Bumi Akbelni mengirim 1 kandidat yang lolos atau terkait dengan Politeknik Bumi Akbelni. Kita tunggu ya. Oke. So, Pak Dir, ini adalah suatu kebanggaan bagi kita semuanya, Politeknik Bumi Akbelni. Nah, ini terkait juga dengan banyak program Kemendristek Dikti. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana keaktifan kampus kita Bapak menghadapi MBKM dan program Kemendikbudristek yang lainnya? Ya, baik. Yang paling besar memang program yang saat ini menjadi kebijakan kementerian adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 8 indikator kinerja utama yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan kita bersyukur tahun lalu 2021 kita adalah Politeknik terbaik kedua se-Jawa Tengah yang mendapat anugerah implementasi MBKM dari LL Dikti Wilayah 6. Wow. Nah, itu ada 8 indikatornya.
ada, mohon maaf kalau saya lupa nanti ya. Tapi antara lain Dikoreksi. antara lain ada lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Itu pastilah kalau lulusan Akpel ini pasti sudah ya kan, tinggal laporannya aja. Ada mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kemudian ada dosen berkegiatan di luar kampus. Ada praktisi mengajar di dalam kampus. Lalu hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Lalu ada kelas yang kolaboratif dan partisipatif dari dosen, jadi ngajarnya nggak melulu begitu-begitu aja di kelas gitu ya. Terakhir ada program studi berstandar internasional, ada 8. Gitu. Nah, kita pengen mewujudkan 8-8-nya gitu. Cuman memang tentu ada keterbatasan ya, sehingga fokusnya untuk 1 tahun pertama kemarin kita fokus pada mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Jadi artinya mahasiswa tidak hanya harus belajar di kampusnya sendiri saja gitu. Kalau dari kementerian itu kan kebijakannya boleh misalnya di prodi lain gitu ya, di dalam lingkungan satu kampus. Boleh juga di luar kampus begitu, dan itu harus diakui SKS-nya. Maka ketika ada program Ismafo, saya sangat tertarik, kami sangat mendukung program ini untuk bisa mencapai salah satu dari indikator kinerja dari MPKM itu. Wow, super sekali ya. Jadi ada 8 dan kita bertahap, proses by proses untuk bisa mencapai tersebut ya Pak Dir ya. Wah, tentunya ini suatu hal yang tidak mudah Sobat PBA. Kenapa? Karena kita selama 2 tahun belakangan ini dan hampir 3 tahun kita belum berhenti menghadapi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana PBA struggle Pak Dir terhadap hal tersebut sampai dengan tahun 2002 ini? Ya, bersyukur kita saat ini sudah seperti kapal yang baru saja keluar dari badai. Tapi baru keluar ya, rasanya masih ada gitu ya. Di tahun 2020 jumlah taruna kita memang turun ya, hampir 50%. Kemudian 2021 turun sedikit gitu ya, dan tahun ini sudah naik lagi 30% jumlah taruna barunya. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Ya dengan menjaga kualitas dan mutu pembelajaran di tempat kita. Meskipun katakanlah misalnya tadi kita singgung sedikit ya, ada pembelajaran misalnya praktisi yang mengajar di kampus. Ya, kita tetap melaksanakan meskipun pandemi, kuliah umum dari praktisi tetap dilaksanakan meskipun dengan metode-metode online ya, pakai Zoom dan seterusnya. Kan MC-nya ya Miss Rini juga. Gitu ya. Jadi itu ada kuliah online yang tetap kita laksanakan dari praktisi mengajar. Kemudian Bapak Ibu dosen tetap kami dorong terus untuk juga berkegiatan di luar kampus sehingga membawa nama Politeknik Bumi Akpel ini gitu kan, sehingga melalui apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen itu bisa tetap menjaga nama Politeknik Bumi Akpel ini. Yang paling penting memang bertahan di masa pandemi kemarin adalah dengan tetap menjaga mutu pembelajaran. Kita hanya online mungkin sekitar 3 bulan ya. Selebihnya kita tetap laksanakan di kampus dengan penjagaan ketat ya, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan tetap praktek di laboratorium sehingga harapannya si kualitasnya tetap oke. Waduh, jadi ini adalah bentuk optimisme dari Pak Dir bersama dengan jajarannya dan para taruna ya. Dan alhamdulillah sampai dengan 2022 ini segala badai dan cobaan itu insya Allah berlalu ya Pak ya, pelan-pelan ya Pak ya, harus optimis. Amin. Semoga ya. Nah, kalau kita bicara soal program Ismafo ini pasti penasaran Sobat PBA, terutama bagi mereka yang mungkin baru mengetahui, wah Politeknik Bumi Akpel ini salah satu kandidat dan berhasil lolos. Ini gimana sih cerita di balik itu semuanya? Ganan coba cerita singkat ke kita semua ya Pak Dir. Cerita singkatnya itu saya waktu awal sudah tahu, maksudnya sudah dikasih berita info kalau misalnya ada seperti apa ya, seleksi untuk proses magang di luar negeri. Nah, untuk pertama saya sendiri tuh nggak pede karena kalau dibilang saya bagus di bahasa Inggris sebenarnya enggak juga, tapi kalau jelek juga enggak juga. Jadi saya masih tahap belajar. Oke. Nah, karena saingannya di situ juga orang-orang yang terpilih pastinya kan. Saya udah minder di awal, cuma kalau saya harus minder terus, kapan saya mau berkembangnya kan? Terus akhirnya saya cari informasi. Akhirnya saya bertemu member ini, meminta pendapat. Apa yang harus saya lakukan, dan juga minta pendapat kepada Kep Fajar karena saya sebenarnya bertabrakan dengan
beasiswa yang ya, lain. beasiswa yang lain. Boleh. Jadi saya agak dilema Iya. mau ikut atau enggak. Terus saya akhirnya mendapat masukan dari beberapa pihak, akhirnya saya memantapkan diri untuk mengikuti seleksi ISMAFO dan alhamdulillah sekarang jadi salah satu awardee yang akan berangkat ya. Nah, sebetulnya perjalanan ini Pak Dir tidaklah mudah ya Pak Dir. Pada saat itu kita mendapat informasi itu di bulan Maret. Siap. Kemudian saya dan Pak Dir berkoordinasi, Pak Dir langsung memutuskan bahwa kita harus bergerak cepat. Di bulan April kita menyeleksi sekitar 18 sampai 23 taruna yang terpilih dengan nilai bagus dan bahasa Inggris. Dan sampai di tahap terakhir lolos 4 orang ya Pak ya di bulan Juli. Ya, dengan 4 taruna tersebut dan akhirnya di akhir Juli diumumkan yang masuk ke kategori awardee atau lolos yaitu hanya Ganang saja ya. Baik. Nah, untuk persiapannya tentu pasti ada suka dan duganya karena harus pelatihan sekian minggu, kemudian ada 2 week, ada bahasa Inggris, job interview. Gimana Ganang prosesnya di Politeknik Bumi Akpel nih? Untuk prosesnya di Politeknik Bumi Akpel ini itu kita di awal yang lain waktunya istirahat karena kan menikmati liburan. Liburan puasa bersama keluarga. Kita berduka-duka dulu lah di situ bersama anak 18 orang untuk drilling 2 week karena kan salah satu persyaratannya kita harus mengikuti ada Duolingo, TOEFL, IELTS sama 2 week. Nah, kita dari Politeknik Bumi Akpel ini mengambil 2 week selama kurang lebih 3 minggu. Iya, madatan ya waktu 3 itu minggu ya. kita bangun pagi jam 8, jam 10 sampai jam 10 itu keadaan puasa. Terus nanti malam setelah sore setelah jam setengah 4 sampai jam 6. Nanti setelah sholat tarawih kita lanjut lagi jam 8 sampai jam 10. Jadi setiap hari kita drilling seperti itu sama teman-teman sama 2 instruktur kita ya. Mungkin dukanya di situ ya karena kita mau menikmati jadi nggak bisa gitu. Tapi di lain sisi juga kita di kedepannya jadi ada kemudahan-kemudahan seperti kita dapat keuntungan lebih lah dari itu karena kalau di kelas kan jatuhnya kita kayak belajar bersama nggak bisa fokus gitu. Kalau misalnya kita cuma 18 orang dan sehari bisa 3 kali itu hasilnya lebih, kalau menurut saya lebih nancep gitu. Oh, aduh, bahasanya lebih nancep Hadir. Iya, betul. Berarti salah satu dari treatment proses untuk bisa goal di ISMAFO adalah pelatihan intensif ya Pak ya, yang dilakukan oleh Politeknik Bumi Akpel. Dan itu juga atas dasar arahan dari Pak Dir dan juga Wadir 1 serta Wadir 2 saat itu untuk langsung kita moving forward mengambil langkah pelatihan secara intensif meskipun akhirnya tidak menikmati waktu liburannya. Struggle di situ ya. Waduh, berarti banyak suka daripada banyak duka daripada suka ya. Sebenarnya sukanya juga banyak kan. Karena seperti apa itu? Kita kan menghabiskan waktu bersama-sama 18 calon kandidat ya. Kandidat. Jadi kayak kita itu merasa punya keluarga baru gitu. Apalagi waktu kita sudah selesai liburan terus kan kita kembali lagi kampus, kita sering bersama-sama bercanda ketawa lah, sharing-sharing yang lain persiapannya. Jadi setelah persiapan itu udah selesai atau acara ini udah selesai gitu kita jadi kangen gitu. Suasana itu kangen gitu. Kangen belajar terus ya. Ini memang salah satu dari mungkin ini kelebihan ya Bapak Taruna Politeknik Bumi Akpel ini di asrama gitu ya, yang memang waktunya sangat tight gitu. Akhirnya belajar pun malah menjadi hobi. Bener apa benar nih? Oke. Pak Dir, itu salah satu dari dukungan dari Politeknik Bumi Akpel ini. Dukungan yang lain seperti apa sih Pak Dir? Ya, pertama gini, saya perlu cerita dulu kenapa saya sangat semangat gitu ya. Mungkin yang lain pada saat itu berpikir apakah kita harus ikut si program ini, kayaknya nggak harus gitu kan gitu. Tapi waktu itu saya ingat kata-kata yang disampaikan oleh pembina Yayasan Kita Dharma, Ketua Dewan Pembina mengatakan begini, Pak Haji Sunarto. Waktu saya mau berangkat ke Kanada, waktu itu saya mau dapat program hibah retooling dari kementerian, saya ke Kanada, lalu saya pamit beliau. Nah, beliau mengatakan begini, kalau kamu bisa sekolah ke luar negeri itu biasa katanya, nggak hebat katanya, karena memang kayak kamu tuh ya udah biasa lah gitu. Tapi kalau kamu bisa ngajari
dosen lain atau muridmu juga bisa kayak kamu, itu baru hebat. Makanya saya waktu itu berpikir, iya ya, saya sudah sampai Kanada, saya bisa. Pasti anak didik saya juga ada yang akan bisa. Itu paling pertama sekali. Maka saya support betul supaya program ini bisa jalan. Makanya apapun yang dibutuhkan saya akan support gitu ya. Lembaga akan support penuh, mulai dari persiapan tadi, pelatihannya gitu ya, sampai dengan katakanlah misalnya pada waktu itu persiapan pembuatan dokumen segala macam ya. Ujiannya bahasa Inggris gonta-ganti. Sampai akhirnya ganti Duolingo. Tesnya jam 1 pagi, Pak. Jam 1 pagi, hasil tesnya tidak terbaca lagi. Gitu ya. Tapi saya bilang sama sih, tes lagi. Kalau memang nggak bisa ya gimana caranya? Pokoknya mengusahakan. Sampai saya pun juga akhirnya ikut ke dalam, sempat masuk di grup PIC juga, ikut memonitor di sana, sampai akhirnya saya pikir sudah bisa dilepaskan lah begitu ya. Tapi artinya dukungan itu baik bentuknya spirit, moral gitu ya, support, meyakinkan Ganang supaya yang tadinya awalnya ragu-ragu gitu kan, sampai dengan dukungan material tentu ya, karena kita bagaimanapun juga untuk mengawali sebelum mendapatkan katakanlah hibahnya turun, bahasanya sebelum cuannya cair gitu ya. Kita kan perlu macam-macam nih, persiapan dokumen, keberangkatan nanti ke Jakarta gitu kan. Ya, itu yang perlu kita persiapkan dan itu kita support penuh lah. Gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Yayasan Wiyata Dharma dan Institusi Politeknik Bumi Akpel nih ya. Ini kalau bicara dari prosesnya kalau terhitung Pak Dir dari Maret sampai dengan September ini nanti berangkat. Wah, lama juga Pak Dir itu, Pak Dir. Ya kalau mungkin tadi Ganang bingung kan karena banyak kan cerita duka. Memang sukanya belum ketahuan. Karena sukanya nanti kalau udah kalau udah berangkat pulang baru cerita Sukato itu kayaknya ya. Tepat sekali Pak Dir. Jadi kita di sini masih mengawang-awang. Namun proses tersebut adalah bagian dari keberhasilan dari Taruna Ganang untuk mencapai di titik ini hingga berangkat besok di tanggal 29 ya, menuju ke UK. Nah, ini tadi bagaimana proses dari pelaksanaan, kemudian dukungan moral maupun material dari PBA, ini tentunya tidak bisa lepas daripada kerjasama seluruh pihak ya Pak Dir ya. Nah, ini kalau berbicara terkait dengan bagaimana proses pendidikan di Politeknik Bumi Akpel itu sendiri, ini sebetulnya generasi muda para taruna itu harusnya seperti apa sih Pak Dir untuk bisa menggapai kesuksesan seperti Ganang atau yang lain? Ya, hari ini dunia bergerak dengan sangat cepat gitu ya. Pergeserannya itu bisa tiba-tiba saja begitu mengagetkan kita, seperti kemarin pandemi begitu ya, tiba-tiba datang dan seterusnya. Lalu mungkin teman-teman di dunia maritim sudah mulai mendengar ada istilah kapal tanpa awak begitu kan. Itu kan sesuatu yang meskipun katakanlah baru sekian tahun ke depan, tapi kita dari sekarang sudah mulai ada kekhawatiran ke sana gitu kan ya. Maka untuk bisa menjadi generasi muda yang handal, nomor satu yang paling penting adalah fighting spirit gitu ya. Daya juang kita itu harus bertahan, karena yang paling sulit bagi anak-anak muda saat ini adalah mempertahankan daya juangnya gitu ya. Kadang-kadang baru ketemu masalah sedikit menyerah gitu kan, baru ketemu problem sedikit kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu yang kita perlu pupuk dulu supaya semangat berjuangnya ada gitu. Nah yang kedua, memang karena ini dunianya mau tidak mau kita akan bersaing secara global, so English will be very important. Everyone must speak English. Gitu ya. Hari ini kalau orang ngomong kamu keren ya bahasa Inggrisnya, bisa bahasa Inggris itu bagus, itu bukan prestasi gitu. Saya tadi pagi ngomong di upacara, kalau kamu bisa bahasa Inggris hari ini udah bukan sesuatu yang istimewa. Istimewa kalau kamu bisa mungkin bahasa yang lain gitu kan. Jadi yang paling penting ya memang itu penting kok. Sekarang mau tidak mau kita kebutuhannya akan mengglobal kan. Teman-teman tidak akan hanya mencari pekerjaan di Indonesia, demikian juga dengan terbukanya gate antar negara di ASEAN misalnya katakanlah, orang juga bisa saja datang ke sini gitu kan, dengan bahasa mereka misalnya gitu. Lalu yang ketiga memang harus melek teknologi, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus open minded dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, artinya katakanlah kita punya HP ya tidak hanya dipakai untuk WA-an atau main game saja ya, tapi kita belajar dengan teknologi yang berkembang ke depan itu akan seperti apa, kita siap dari sekarang sehingga nggak kaget-kaget gitu. Berikut juga pada saat installation untuk berbagai pelatihan bahasa Inggris Pak Dir, seperti Grammarly ya, jadi nyebutin merek ya, mungkin bisa jadi sponsor. Kemudian juga Duolingo ya, TOEIC dan lain sebagainya. Nah Pak Dir,
kita beralih ke Ganang dulu ya Pak Dir. Hmm. Gimana sih prosesnya untuk bisa masuk di Nottingham, United Kingdom, persiapannya itu seperti apa, Ganang? Dari mungkin secara singkat aja gitu. Untuk persiapan saya jelas kan yang tadi sudah saya jelaskan, kayak kami semua menjalani drilling English Proficiency Test, yaitu TOEIC. Namun untuk saya di awalnya ada kendala karena ternyata salah satu host university di Australia yang saya akhirnya ditempatkan di sana tidak menerima TOEIC, dan akhirnya saya dipindahkan ke Swinburne dan disuruh tes Duolingo lagi. Karena saya sudah tes Duolingo beberapa kali karena Duolingo sendiri berbasis cuma aplikasi ya. Jadi setiap kesalahan sedikit pasti dia anggap ada kecurangan. Kayak seperti ada suara masuk sedikit atau kita tidak fokus ke monitornya waktu mengerjakan. Nah, itu di situ sampai 3 kali akhirnya saya berhasil mencapai hasilnya bisa keluar. Namun di deadline keberangkatan sudah terlalu mepet, jadi saya tidak bisa membuat visa. Nah, ya. Akhirnya saya dipindahkan lagi ke Nottingham ini, akhirnya bertemu dengan orang-orang baru juga, jadi harus perkenalan baru lagi. Tahap pertama yang harus kita lakukan waktu itu pembuatan visa, namun untuk di sini pembuatan visanya secara kolektif, jadi melalui suatu agen. Kita berangkat ke Bekasi, kumpul di sana bareng-bareng, dibagi 2 batch. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar. Nggak lama, itu cuma memakan waktu mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nah itu, terus mungkin persiapan kayak yang lainnya lebih ke mental ya, karena kan di sana juga saya pasti shock culture. Iya. Di sana beda culture, terus kekhawatiran berbahasa Inggrisnya ya, betul. mungkin karena kan kita tahu kalau di United UK Kingdom ya, dia bahasa pakai Inggrisnya aksennya ya, British. aksennya sangat British. Ya itu mungkin yang harus saya persiapkan itu, dan beberapa persiapan lainnya seperti kayak barang-barang bawaan ya kan, karena kemungkinan kita datang di sana waktu cuaca winter kalau nggak salah. Oke. Ya. Jadi harus banyak persiapan untuk menghadapi itu kan tidak terbiasa gitu. Oke, jadi mental, kesehatan lengkap ya, Siap, komplit ya lengkap. di situ ya. Tapi udah siap ya sekarang Siap, ya. Siap ya. Cap, ini tadi kan membahas mengenai bagaimana Taruna Ganang ini mempersiapkan proses di Nottingham. Tadi sempat disentil juga mengenai dokumen-dokumen pendukung ya. Jadi dari Cap Fajar juga sangat support ya Cap dengan surat-surat dan kemarin juga sempat kita kejar-kejaran melengkapi surat ya Cap ya, supaya terstruktur sesuai dengan permintaan dari Ismafung. Nah, namun ini juga ada hal yang unik Cap. Ini terkait dengan bagaimana kesiapan Politeknik Bumi Apeli menghadapi rekognisi dari SKS itu sendiri. Itu bagaimana Cap? Ya. Nanti persiapannya sendiri. Oke, jadi kita sudah siapkan 1 orang dosen pembimbing khusus. Dosen yang akan mendampingi Ganang meskipun secara virtual dari jarak jauh gitu di kampus. Akan langsung dihandle oleh Kaprodinya sendiri, spesial ya Bu Eni, yang nanti akan memulai program rekognisi dari pembelajaran di luar kampus ini. Sebenarnya tidak hanya Ganang, jadi ini sekaligus promosi. Karena Akpeli semester ini juga memberangkatkan 2 orang taruna dan taruni yang melaksanakan magang tidak wajib gitu ya. Kita istilahnya magang tidak wajib, karena kalau yang magang wajib kurikulum itu berarti bukan MBKM gitu ya. Nah, ini yang magang MBKM ada 2 orang yang sekarang ada di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan. Keren. Jadi mereka nanti juga akan kita rekognisi untuk pembelajarannya. Jadi Ganang dan teman-teman di Nautika Teknik kan sekarang sudah berubah nih, jadi sarjana terapan, teknologi rekayasa operasi kapal dan teknologi rekayasa permesinan kapal. Nah, di semester 5-nya itu banyak materi atau mata kuliah yang sifatnya manajerial gitu ya. Manajerial itu dalam arti misalnya katakanlah tidak lagi bicara soal teknik prosedur keselamatan, tapi bicara soal memanage bagaimana tingkat keselamatan di atas kapal bisa ditingkatkan misalnya begitu ya. Nah, itu tidak harus belajar di kampus kan, belajarnya bisa di industri, misalnya di perusahaan pelayaran yang bekerja sama dengan kampus gitu,
Atau mungkin seperti tadi saya contohkan di direktorat gitu ya. Nah, Ganang ini kan juga nanti pada saat ke luar negeri kan juga saya lihat di jadwalnya itu ada tutorial in kampus, ada praktisinya datang ke kampus, ada mungkin juga kunjungan industri gitu kan. Nah, dari situ nanti akan melihat kan di sana bagaimana di sana dalam hal memanage K3 misalnya ya, keselamatan, dan itu akan kita rekognisi sebagai mata kuliah di sini manajemen, sehingga nilai dari sana yang diberikan oleh penyelenggara di sana akan kita akui sebagai nilai di kampus ya. Wah, ini jadi sangat kolaboratif ya Sobat PBA. Keberangkatan Ganang ini akan menjadi suatu momentum yang besar bagi Politeknik Bumi Akpelni terkait dengan kurikulum, terkait dengan peningkatan taruna, kemudian juga bagaimana nanti dosen berkiprah terhadap program tersebut. Wah, ini kita sampai di pertanyaan tips belajar menurut taruna Ganang. Nah, untuk bisa sampai seperti ini, karena di sini nih di studio ini ada 10 orang lebih nih yang melihat kita. Ini tidak main-main ini, jadi sekalian untuk curhat ini supaya bisa sukses. Mungkin suksesnya Ganang ini di taruna yang lain mungkin berbeda-beda ya Pak Dir ya gitu. Tapi menurut perspektif taruna Ganang bagaimana? Kalau menurut saya ini, kalau tips belajar menurut saya sendiri, saya tuh orangnya tidak gampang puas itu. Jadi untuk beberapa selama di sini saya juga mendapat beberapa prestasi, cuma saya nggak mau puas di situ. Jadi saya terus kembangkan lagi apa yang potensi dalam diri saya. Lalu yang terpenting itu harus menyadari persaingan saat ini tuh semakin ketat kan. Jadi dulu waktu kita pandemi, kita kan satu-satunya yang berani untuk mengambil jalan yang menjadi pembeda kan. Tidak online ya. Jadi itu baru terasa juga sekarang dampaknya. Jadi kayak pengetahuan kita dalam studi yang seperti praktek gitu, kayak seperti simulator. Kalau untuk saya di Nautik, saya lebih tahu daripada teman saya yang notabene di sekolah lain yang menjalani secara daring gitu. Itu baru kerasa sekarang. Jadi untuk taruna-taruna yang sekarang, apalagi sekarang kan semua sudah kegiatannya luring. Jadi harusnya semangatnya belajar itu harus diperkuat lagi, karena kan kalian sekarang di posisi yang sama, nggak seperti dulu. Saya kalau Politeknik Bumi Akpelni pasti dulu itu paling yang kuat. Dan semoga juga kedepannya Politeknik Bumi Akpelni yang paling terkuat ya. Jadi kalian harus mempertahankan semangat belajar kalian, jangan malah makin kesini udah dipermudah kalian semakin malas gitu. Dan juga jangan lupa tentang kerohanian ya. Jadi ibadahnya dijaga, terus bakti ke orang tua itu juga penting, karena kan doa orang tua yang paling penting gitu. Betul. Tanpa restu orang tua, sebagai orang betul, Pak Dir juga menyampaikan begitu ya, restu ayah dan juga ibu ya. Jadi jangan menurunkan semangat belajarnya, karena sekarang semakin ketat. Kalian telat sedikit, pasti kesempatan kalian diambil orang lain. Wah, ini greget banget ini ya. If there is a chance, do the best gitu ya. Waduh, jadi semua kesempatan, baik itu ada perlombaan, ada kegiatan di kampus, ada apa aja, itu semuanya kalau bisa kita bisa ambil tanpa kita melewatkan pembelajaran ya Pak Dir. Karena Pak Dir tadi pagi saya sempat copy paste ini. Beliau menyampaikan, English is very important, but remember that knowledge is also super important ya Pak. Pintar bahasa Inggris tapi nggak tahu knowledge juga, itu nanti akan minus di situ ya Pak. Pak Dir, closing nih Pak Dir sebelum kita menutup podcast. Tapi saya ingatkan ada ini 10 ya Bu. 10-nya dari siapa ya? 10 untuk MUK ya, Haji Sunarto ya, dan juga nanti ada hal yang spesial. Nah ini Pak Dir, sebelum nanti kita ngasih kejutan, karena Pak Dir katanya ada kejutan untuk senior Ganang ini, luar biasa ini. Pak Dir, zaman now ini taruna harusnya bagaimana Pak Dir? Supaya anak-anak ini Politeknik Bumi Akpelni dan seluruhnya yang berpangku di dunia maritim, kita mengatakan maritim ya Pak Dir, ini bisa mencapai kesuksesan sesuai dengan bidangnya masing-masing, namun juga tidak lupa dengan tadi ada agama, attitude dan lain sebagainya. Monggo Pak Dir. Simple aja Miss ya. Sukses itu adalah pertemuan antara
kesempatan dan kompetensi, gitu ya. Jadi kalau kita punya kesempatan tapi ternyata kita nggak kompeten, nggak akan dapat kesuksesan. Atau kita sudah keren banget nih, kompetensi kita ada, tapi nggak pernah dikasih kesempatan, ya nggak bisa. Maka harus match nih antara kesempatan dengan kompetensi. Nah, kesempatan itu bisa datang kapan saja kan? Oleh karena itu kompetensinya harus diperkuat sehingga setiap saat ada kesempatan kita bisa langsung masuk. Nah, kompetensi itu berarti 3 hal: pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Kalau kita bicara pengetahuan, saya ngerti, saya tahu cara melakukannya, saya bisa menjelaskannya, itu pengetahuan. Keterampilan berarti saya bisa melakukannya, gitu kan? Saya mahir melakukannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ, harus ada karakter. Tadi disebutkan Ganang, kehidupan beragama dan seterusnya, beribadah gitu ya. Nah, karakter itu penting karena kalau orang pinter yang nggak punya karakter, jadinya keblinger. Masya Allah, Pak Dir, Pak Dir, keblinger. Oh iya dong, gitu. sering dicontohkan loh sama Pak Narto itu ya. Kalau Iya. pinter di atas kapal tapi nggak punya karakter, Iya. jadinya nyuri minyak, Iya. kan gitu kan. Kalau bicara keblinger itu agak sensitif, kenapa? Siap. Karena ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa sekarang ini Siap. yang sedang keblinger, tapi nggak usah dibahas Pak, itu Oke, ya. TV sebelah aja. TV sebelah aja ya. Ya, gitu ya. Jadi Iya. intinya kita kuatin kompetensi kita Iya. dalam hal pengetahuan, keterampilan dan karakter supaya nanti ketika kesempatannya muncul kita bisa langsung masuk. Gitu. Oke, ya. Anda boleh pandai, tapi ingat jangan sampai keblinger gitu ya Pak ya. Wah, itu menguras air mata. Baik, Ganang, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu bagi seluruh jagat raya Politeknik Bumi Akpel dimanapun berada, karena ini nanti akan disiarkan juga nasional dan juga akan dilaporkan kepada ISMA tentunya kegiatan momen ini gitu ya. Apa yang ingin Ganang sampaikan untuk Politeknik Bumi Akpel dan juga untuk ISMA? Yang pertama untuk taruna-taruni Politeknik Bumi Akpel ini, yang jelas saya sudah melakukan sejauh ini. Saya harapnya itu untuk generasi berikutnya bisa menjadi pemicu atau pemacu mereka untuk mungkin menjadi saya atau lebih dari saya. Karena saya sudah menjadi batu loncatan untuk mereka, seharusnya mereka bisa berjuang lebih untuk itu. Dan untuk ISMA, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menjalani internship di University of Nottingham. Dan seperti yang ada di EC saya akan memberikan feedback untuk ISMA dan juga pasti untuk Politeknik Bumi Akpel dan Indonesia. Amin, semangat. Pak Dir, ada kejutan. Saya mau merebut sendiri karena ini beberapa tahun yang lalu itu saya sempat juga ikut berkontribusi, sebenarnya nggak boleh ya Pak disebutin ya Pak, tapi ide-ide dari taruna untuk berjualan dan lain sebagainya itu bisa sedikit juga masuk di salah satu beasiswa yang disebut Abi Chandra ya Pak, itu dari pengelolaan Pak Direktur luar biasa ini. Pak, monggo Pak, mungkin ingin disampaikan langsung ke mungkin sebelum saya menyampaikan ke Ganang, saya kasih prolog sedikit lah gitu ya. Jadi program beasiswa Abi Chandra Pramodana itu awalnya adalah tergelitik karena banyak taruna yang menanyakan Pak apakah ada beasiswa dan seterusnya. Saat itu kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu memang masih sangat minim. Kemudian kita berupaya untuk bisa mendapatkan CSR dari perusahaan dan kita dapat itu beberapa perusahaan, kemudian dari kementerian tetap ada gitu, dari yayasan juga. Tapi saya pikir kita masih harus menggali potensi yang lain gitu. Maka ada program ini beasiswa Abi Chandra Pramodana yang memang diberikan kepada mereka yang berprestasi gitu ya. Jadi prestasi itu bisa akademik, bisa non akademik. Tidak harus misalnya katakanlah dari segi akademik, katakanlah misalnya olahraga, pencaksilat misalnya, atau taekwondo dan yang lain sih. Nah, khusus untuk Ganang dari program beasiswa Abi Chandra akan menyampaikan dukungan. Sebetulnya dukungan aja, karena kalau untuk ke Nottingham dengan uang segini baru bisa beli tiket ke Jakarta aja. Iya gitu ya. Tapi oke, ini yang akan kita berikan dukungan dari Abi Chandra Pramodana untuk keberangkatan Ganang ke Nottingham University. Wah, sebesar 1,5 juta rupiah. Tepuk tangannya dong teman-teman semua yang nonton. Luar biasa, alhamdulillah, luar biasa. Ganang, ini adalah berkat luar biasa untuk hari ini ya. Setiap perjuangan pasti ada harga yang nanti akan dituai di akhirnya.
Mudah-mudahan di podcast kali ini dengan penuh syukur kita terus akan berjuang untuk Politeknik Bumi Apelni, serta kita akan selalu mendukung seluruh program dari Kemendikbudristek dan juga Kementerian Perhubungan dan stakeholder yang lain ya Bapak ya, yang terus akan mendukung berjalannya institusi Politeknik Bumi Apelni. Dan tentunya kita akan selalu berdoa dan juga akan mendukung seluruh kesuksesan dari para taruna-taruni Politeknik Bumi Apelni. Dan Pak Dir, ini mungkin sudah menutup ya Pak Dir untuk podcast kita. Nanti kita juga ada matikan dulu. Ya ini kok ada suara ini gimana deh? Ini sampai asal nanti. Kalau ini Masuk enggak? Kayaknya kalau di sini enggak deh. Enggak ya? Oke, saya closing lagi ya. Tadi kan saya mungkin Pak Dir bisa di-cut ya. Iya. Oke. Ya, mungkin itu tadi Pak Dir yang bisa kami suguhkan dan kita sampaikan untuk Sobat TBA dimanapun Anda berada. Terima kasih atas keikutsertaannya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di AECC Channel, Politeknik Bumi Apelni Channel, dan seluruh channel Politeknik Bumi Apelni Pak, dan juga Instagramnya. Saya hari ini pamit undur diri beserta dua narasumber kami, yaitu Kapten Fajar, Direktur Politeknik Bumi Apelni, dan juga Awardee Ganang Ibnu Wicaksono. Akhir kata Pak Dir, ditutup sama pantun. Pak Dir, persiapkan nggak Pak Dir? Baik, kalau gitu saya yang pantun ya, 2 kalimat saja. Jalan-jalan, jalan-jalan bareng pasangan naik kapal feri. Jangan lupa kawan, semua ayo bersahabat dengan Apelni. Akhir kata, sukses selalu, bravo Politeknik Bumi Apelni. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.